Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, kebanggaan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah mengenai pentingnya komunikasi dalam berdakwah. Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada ajaran sesamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh pada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung kelak. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Namun kebalasan dakwah sangat bergantung pada bagaimana kita berkomunikasi. Komunikasi yang baik dapat menjadi jalan untuk membuka hati, sementara komunikasi yang buruk dapat membuat pesan dakwah tidak dapat diterima. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami prinsip komunikasi dalam berdakwah. Terdapat berbagai poin supaya dakwah kita dapat berhasil. Poin yang pertama yaitu komunikasi yang berbijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, ud'u illa sabili rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah kalian pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantal mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini mengajarkan kita untuk berdakwah dengan hikmah, yaitu kebijaksanaan serta pelajaran yang baik. Kita harus mampu memahami kondisi serta latar belakang orang yang kita ajak berdakwah, agar pesan yang kita sampaikan relevan dan mudah diterima olehnya. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang santun. Rasulullah SAW merupakan contoh teladan dalam berdakwah. Beliau menggunakan bahasa yang lembut dan santun, bahkan pada orang-orang yang menentangnya sekalipun. Dalam komunikasi, hal ini merupakan kunci untuk kita supaya dakwah kita dapat berhasil. Yang ketiga, mendengarkan dengan hati. Komunikasi bukan hanya soal berbicara saja, tapi juga mendengarkan. Ketika kita berdakwah, kita perlu memberikan ruang pada orang lain untuk menyampaikan pandangannya, untuk menyampaikan pertanyaannya, atau untuk mendengarkan keraguannya. Dengan mendengarkan, kita menunjukkan bahwa kita ini peduli dan menghargai mereka. Dan yang keempat, menyampaikan dengan keteladanan. Dakwah bukan hanya soal kata-kata, tapi juga ada perbuatan. Rasulullah SAW adalah seorang pendakwah yang sukses karena beliau mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Ketika kata-kata kita selaras dengan perbuatan, maka pesan dakwah juga akan lebih kuat dan lebih efektif. Dan yang terakhir, menggunakan media yang tepat. Di era modern saat ini, dakwah tidak hanya dilakukan dengan cara lisan. Kita bisa menggunakan media sosial seperti video untuk membuat tulisan dan berbagai platform digital untuk menyampaikan pesan Islam. Namun penting untuk tetap menjaga etika dan akhlak dalam setiap komen yang kita buat. Sekian dari saya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita jadikan komunikasi yang baik ini sebagai landasan kita dalam berdakwah dengan menyampaikan pesan Islam secara bijaksana, santun, dan penuh kasih sayang. Kita berharap dapat mengajak lebih banyak orang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjadi pendakwah yang baik dan istiqomah dalam menebar kebaikannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.